Oke, baik. Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati dan pikiran kita penuh dengan metta, karuna, mudita, dan upeka. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi pada malam hari ini dan Masa Kaca Online pada hari Kamis, pada hari yang berbahagia ini, 18 Juni 2026. Baik, Romo Ramani, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddhaya. Oh, Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhikuatemi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Putra, Sang Bagawa. Sat, Bhagavata Dhammo, Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Tuhan. Supakripano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namam. Sang Mahasiswa Sang Bagawa telah tersempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya, baik, Romo Bapak semua. Sekarang kita akan membacakan Dhammapada yang akan langsung dibawakan oleh tim Dhammapada. Oleh karena itu, silakan. Pembacaan Dhammapada Sahasawaga, syair 105. Ne wade wo nakandabo na ro sahabrahmuna citang apa citang kaira tata ru pasajantuno, yang artinya tidak ada dewa Mara, Gandhapa, ataupun Brahmana yang dapat mengubah kemenangan dari orang yang telah dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Bu Titik ya, macam apa yang luar biasa. Baik, Romo Ramani, sekarang kita akan langsung masuk kepada profil narasumber. Ya, beliau adalah seorang certified clinical hypnotherapist of Adiwi Gunawan Institute di Surabaya, certified trainer of Adiwi Gunawan Institute of Mind Technology di Surabaya, English and Maths Learning Instructor in a few local and regional learning center. Yang keempat adalah Kumon Instructor in Kumon Ivanhoe, Melbourne, Australia. Edukator since 2026. Oleh karena itu, kita langsung menyambut Ramani Hermiati Honggo, HTR City. Oleh karena itu, kepada waktu dan kesempatan, Ramani, kami persilakan. Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat sejahtera, Sakihotu semuanya. Ya, Gimana kabar teman-teman di sini? Halo, ini saya harus sebutannya Bapak Singgih ya berarti ya? iya, benar. Oke, salam kenal buat Ibu Titik juga. Hari ini tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Damasa Kaca yang sudah mengundang saya untuk berbagi di malam hari ini dengan tema hari ini yaitu menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri. Dan tentunya rasa syukur juga saya panjatkan kepada Sang Buddha yang telah membabarkan ajaran beliau dari 1570 tahun yang lalu sehingga kita semua di sini bisa menjalankan kehidupan dengan lebih ringan dalam langkah
dan dalam proses mencapai kebebasan ya, pastinya nantinya aspirasinya. Jadi hari ini saya mulai aja, hari ini saya mulai tanpa slide, jadi kita akan sesi sharing dan nanti seperti biasa nanti biasanya diikuti oleh tanya jawab juga ya, jadi izinkan saya untuk berbagi dulu materi hari ini, yaitu menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri. Di mana kita tahu ya kalau misalnya kita ucapkan kata rumah, maka yang kepikiran itu ya satu bangunan di mana ketika kita sudah selesai beraktivitas, baik itu mau bekerja, kalau misalnya di sini masih ada yang kuliah berarti berkuliah, dalam melakukan aktivitas apapun, berarti itu adalah satu bangunan di mana kita bisa kembali ke sana dan beristirahat dan merasa nyaman maunya, merasa aman, merasa nyaman maunya. Nah, jadi kenapa saya pilih judul ini? Karena dalam menghadapi dan menjalani kehidupan itu kadang-kadang kita lupa untuk menjadi rumah untuk diri sendiri. Jadi rumah itu tidak hanya secara fisik aja sebenarnya, tapi juga bisa secara mental. Di dalam diri sendiri itu juga ada rumah loh yang perlu kita jaga untuk diri sendiri. Di mana setelah beraktivitas, apapun aktivitas kita atau apapun peran kita dalam kehidupan ini, kita itu senantiasa inginnya tetap bisa menjadi rumah yang dimana kita bisa kembali menjadi diri sendiri setelah kita beraktivitas sepanjang hari. Nah, ibarat rumah itu kan berarti kita tahu ya, kalau kita misalnya membayangkan sebuah rumah itu berarti ada fondasinya. Tidak mungkin dong rumah dibangun tanpa fondasi, tetap harus ada fondasi yang kokoh. Nah, bila bahas tentang fondasi, maka agar bisa membangun sebuah rumah dengan fondasi yang aman, perlu fondasi yang kokoh, di mana dengan fondasi yang kokoh itulah kita bisa merasa aman. Fondasi yang kokoh ini kalau misalnya diibaratkan rumah untuk diri sendiri itu apa? Misalnya nilai-nilai luhur yang kita miliki, nilai-nilai luhur yang bisa kita pelajari, nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman kita dalam sehari-hari. Sebenarnya itulah fondasi yang perlu kita perhatikan. Fondasi kita sudah cukup kokoh nggak dalam menjalani kehidupan ini? Jadi ibarat kalau bayangannya rumah itu fondasinya harus kokoh, maka kita juga harus berkontemplasi, harus ingat-ingat fondasi di dalam diri kita sudah cukup kuat enggak, nilai-nilai hidup kita sudah cukup oke enggak dalam menjalani kehidupan ini, sudah bagus enggak. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang nilai-nilai hidup, nilai-nilai luhur, kalau di dalam Buddhisme itu ya banyak dari banyak sumber bisa kita pelajari. Apakah itu dengan cara mendengarkan dhamma, apakah itu dengan cara sering membaca buku yang mencerahkan mungkin, yang memberikan nilai-nilai nilai-nilai lebih dan dampak-dampak positif dalam hidup kita. Dan kalau misalnya luhur itu ya bisa didapatkan dengan beberapa cara, yaitu salah satunya dengan membaca, dengan mengadopsi dari apa yang kita lihat, ataupun bisa dari pengalaman-pengalaman yang kita alami. Jadi kalau misalnya dari pengalaman itu berarti apakah kita sudah belajar sesuatu dari apa yang sudah kita jalankan sampai sejauh ini. Atau bisa juga dari pengalaman orang lain, karena kita nggak usah sampai menjalani diri sendiri menjalani baru mengadopsi nilai luhur itu tidak juga. Jadi kita bisa mengadopsinya dari pengalaman orang lain. Makanya di sini kalau misalnya kita bisa mengadopsinya dari pengalaman orang lain, itulah pentingnya kenapa kita perlu belajar dhamma, mendengarkan cerita dhamma, um, ketika kita mendengar cerita dhamma itu, maka tanpa disadari, kita sudah mengadopsi nilai-nilai luhur atau moral values atau pembelajaran yang didapatkan dari cerita itu. Nah, fondasi tersebut itu sebenarnya sejatinya kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Biasanya kalau misalnya anak-anak itu ya mengadopsinya itu dari cara mereka melihat orang tua mereka, ataupun misalnya wali-wali mereka, orang-orang yang dekat dengan mereka. Tapi di usia dewasa ini pastinya kita sudah harus mengemban tanggung jawab itu untuk diri sendiri, di mana kita yang harus melihat kembali fondasi dalam hidup kita, fondasi dalam kita menjalani hidup, itu sudah bagus atau belum, kokoh atau belum, sehingga kita bisa menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri.
Itu dari segi fondasi. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi yang lain. Kalau misalnya kita bayangkan lagi rumah, berarti tadi kan ada fondasinya. Berarti sekarang kita, kalau itu yang bagian bawah, sekarang kita bahas langsung ke yang kebalikannya, yang bagian atas. Yaitu di mana kan kalau rumah itu kan pasti ada atapnya dong, atap. Nah, atap itu ibaratnya apa? Atap itu ibaratnya adalah, kalau kita bilang rumah beneran, berarti atap itu kan sesuatu yang melindungi kita dari cuaca, apakah itu hujan, dari matahari, cuaca yang buruk. Sama, atap itu dalam diri kita, secara mental itu adalah sesuatu hal yang melindungi diri kita juga, yaitu yang mengajari kita bagaimana cara hidup berkesadaran. Keterampilan mental yang perlu kita miliki dalam menghadapi hujan-hujan dalam hidup ataupun teriknya hidup. Itu yang perlu kita miliki. Nah, itulah atap sebenarnya. Jadi, untuk bisa mengerti apa yang terjadi, untuk memiliki atap yang kokoh, ya kita harus hidup dengan lebih berkesadaran, kemudian memiliki keterampilan dalam mengelola emosi, dan sebelum mengelola emosi itu pastinya kita perlu aware dulu, perlu sadar dulu. Ini apa sih yang terjadi dalam diri kita? Itu. Jadi itu ada keterampilannya. Karena nanti saya juga akan bahas tentang emosi, tapi itu nanti, saya simpan untuk nanti. Jadi atap itu ibaratnya adalah pelindung. Tanpa atap ini, maka kita semua yang ada di dalam ini tidak akan terlindungi dengan baik. Disinilah atap itu berupa kesadaran dan keterampilan mental. Nah, fondasi penting, atap juga penting. Jadi tidak ada satupun aspek dalam rumah itu yang tidak penting, semuanya penting. Nah, tadi kan kalau misalnya kita sudah bahas tentang atap, yaitu berupa kesadaran dan keterampilan mental, maka kita akan maju ke yang berikutnya. Kalau misalnya kita bilang ada fondasi, kemudian kita bilang ada atap. Sekarang yang di tengah-tengah itu apa? Berarti dinding. Dinding itu berarti yang melindungi ya, melindungi dari berbagai sisi, dari 4 sisi. Nah, di dinding-dinding itu pastinya ada pintu. Jadi pintu itu sebagai apa? Sama seperti ketika kita memiliki rumah, pintu itu kan untuk menyortir ya apa yang bisa keluar, masuk, untuk memastikan orang yang di dalam rumah itu aman. Sama, kalau kita ingin menjadi seorang sosok yang aman bagi diri sendiri, membangun rumah yang aman bagi diri sendiri, maka kita perlu ada pintu itu. Tidak bisa pintu itu kita sembarangan buka, terus kita tidak memperhatikan siapa yang masuk, keluar. Sama seperti kalau misalnya kita punya rumah, kalau misalnya ada tamu kan kita filter dulu ya, kita nggak membiarkan semua orang itu masuk ke dalam rumah kita begitu aja. Kita filter dulu orangnya, ini kita kenal nggak, berbahaya nggak, ini orang asing atau bukan gitu. Sama, ketika kita bicara menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri itu, maka pintu inilah yang bergerak sebagai filter. Sebagai filter apa? Sebagai filter yang untuk melindungi dan menyaring apa yang kita izinkan masuk ke dalam rumah kita. Di sini kita tidak hanya bicara tentang orang, tapi kita bicara tentang berita, tentang apa yang kita baca setiap hari, apa yang kita dengar setiap hari. Kita seberapa kritis dalam memfilter, menyaring apa yang masuk ke dalam rumah kita. Karena kadang-kadang, mungkin saya izin menggeneralisasi dulu, dengan banyaknya berita, dengan banyaknya sumber informasi dari berbagai tempat, yang dimana di sini kan sudah era globalisasi ya, dengan adanya internet, dengan adanya kecanggihan dan kemajuan zaman, itu informasi itu seolah-olah tidak terbendung. Jadi kalau misalnya kita tidak benar-benar menyiapkan diri, di mana kita tidak punya pintu yang bagus untuk menyaring, kita biarkan pintu itu terbuka seperti itu aja, maka tanpa sadar semua informasi-informasi itu akan masuk masuk ke dalam diri kita. Dan itu, coba bayangkan, kalau misalnya kita membiarkan semua informasi itu masuk, apakah itu akan menjadi rumah yang aman bagi diri kita sendiri? Karena kan berarti isinya itu begitu banyak informasi-informasi yang belum tentu tepat, berguna, dan bermanfaat untuk diri kita. Jadi ibaratnya semua tamu itu kita biarkan masuk aja ke rumah fisik kita. Jadi itu akan menjadi suatu tempat yang hiruk-pikuk, tempat yang tidak terjaga, dan bisa jadi menjadi tempat yang tidak aman. Jadi itu.
yang dimaksud dengan pintu. Jadi, teman-teman, pintu ini memiliki fungsi yang sangat penting karena ini juga adalah bagian bagaimana kita menjaga diri kita. Sama seperti kita tidak mungkin membangun sebuah rumah tanpa pintu. Jadi teman-teman ingat mulai sekarang kalau misalnya ada informasi apapun yang masuk, pastikan melewati pintu tersebut, melewati filter tersebut. Itu. Jadi tadi kita udah bahas tentang fondasi, tadi kita sudah bahas tentang atap rumah, tadi kita sudah bahas tentang dinding, di mana pintu menjadi kunci utamanya, dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang lain, yaitu apa? Kalau misalnya kita tadi sudah bahas pintu, dan tadi saya sudah bahas tentang bagaimana pintu itu menyortir informasi, dan saya sekarang ingin bahas tentang yang di dalam dirinya, di dalam rumah itu tersendiri. Kita tahu ya, kalau misalnya kita mau merasa aman dan nyaman, maka isi rumah itu sangat penting. Sangat penting dalam arti kata, kalau misalnya bayangkan kita kalau pulang ke rumah setelah beraktivitas, kemudian kita melihat isi dalamnya itu acak-acakan, kemudian berantakan, kotor, ya pasti kita tidak akan merasa safe di dalam rumah tersebut. Kalau misalnya tidak ada perasaan safe, tidak mungkin akan muncul perasaan nyaman, dan sebaliknya, tergantung mana yang muncul duluan. Jadi rasa nyaman dan aman itu ya berbanding lurus, karena tidak mungkin kita merasa nyaman tanpa aman, dan sebaliknya. Jadi sekarang kalau misalnya kita bilang tadi ada fondasi, ada atap, ada pintu. Sekarang kita bahas di isi rumah. Jadi isi rumah itu seperti apa? Kalau misalnya di dalam isi rumah itu rapi, bersih, kita akan merasa aman. Sama, di dalam diri kita itu, kita juga perlu melihat isi dalamnya itu seperti apa. Ini semuanya rumah secara mental itu di dalam isinya itu seperti apa. Apakah terisi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat? Terisi dengan hal-hal yang indah, yaitu yang penuh dengan kebajikan, kebaikan, secara pikiran terutama, atau malah kita seringkali mengisi diri kita dengan informasi-informasi yang tidak bermanfaat membuat kita sendiri sehingga menimbulkan gejolak-gejolak batin ke dalam diri kita. Dan termasuk karena di sini saya juga ada seorang hipnoterapis tentunya yang pembahasan saya tidak akan jauh-jauh dari emosi. Di sini kita sering enggak di dalam diri itu bebersih rumah kita sendiri, emosi-emosi yang mungkin terjadi karena masa lalu yang kurang menyenangkan, terus emosi yang masih kita tumpuk-tumpuk sampai saat ini, apakah masih ada emosi-emosi atau barang-barang rumah yang kita tanpa sadar kita menumpukkan aja di dalam rumah kita. Nah, itu perlu diperhatikan. Karena bila emosi itu tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi barang yang akan tetap di sana. Jadi bayangkan Anda pulang ke rumah, terus di dalamnya itu masih banyak barang-barang yang sudah tidak terpakai dari masa lalu, sudah berdebu tapi ada di sana. Itu. Atau mungkin juga barang-barang yang baru, tapi barang-barang barunya itu yang tidak indah atau tidak bajik atau tidak wholesome kita bilangnya. Itu. Jadi emosi ini memegang peranan yang sangat penting untuk kita perhatikan, kita amati, karena ini adalah isi dari rumah kita. Jadi teman-teman di sini saya ingin ajak untuk teman-teman rajin untuk mengamati diri sendiri, rajin kembali mengamati isi dalam rumah kita. Jadi kalau misalnya ini pikiran kita itu adalah isi dari rumah, kira-kira teman-teman bisa bayangin enggak isinya kira-kira seperti apa? Apakah indah, rapi, atau malah kesannya itu semraut gitu. Nah, jadi karena saya tidak bisa membaca pikiran masing-masing teman-teman, jadi teman-teman yang perlu memperhatikan isi dalam rumah masing-masing, karena di sini tidak ada yang akan mengetahui isi pikiran masing-masing selain teman-teman sendiri. Jadi nanti coba diperhatikan ya di dalam isi rumah mental Anda itu isinya sudah rapi belum, sudah bersih belum. Nah, kalau misalnya pun belum bersih, tidak usah khawatir. Itu kan nanti bisa bersih-bersih. Yang penting di sini ada tadi ada apanya? Ada atapnya sebagai kesadarannya, yaitu kesadaran untuk kita mengamati dalam ini.
Ataupun kita awareness-nya ada, oh ini belum bersih nih, jadi saya butuh lebih rajin bersih-bersih. Nah, setelah bersih-bersih rajin pun belum tentu akan selalu rapi kan. Maka itulah setiap berkala kita diajak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, kita diajak untuk berkontemplasi, untuk melatih diri. Jadi melatih diri itu ya salah satunya untuk mengamati, mengingat kembali, melihat kembali isi dalam rumah kita itu seperti apa. Apakah ada hal-hal yang perlu dibersihkan, yang dimana kita biasanya mengenalnya dengan nama kotoran batin itu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Atau isi rumah itu bisa berupa apa? Selain emosi ya bisa berupa kalau hal-hal yang bagus yang kita ingin desain, yang ingin kita taruh di dalam, ya bisa berupa harapan dan doa. Jadi kalau misalnya harapan dan doa, kalau rumah kita itu penuh dengan harapan, penuh doa, penuh dengan kebaikan, dengan rasa syukur, maka isi rumah kita itu kan ibaratnya akan menjadi sesuatu yang indah. Nah itu, jadi untuk isi rumah itu ya perlu dirawat, perlu sering dibersihkan. Jadi sama seperti rumah yang fisik, tidak mungkin dong kita biarkan saja tanpa kita rawat. Tidak mungkin kita biarkan tanpa kita bersihkan. Itu. Jadi interior yang ada di dalam diri kita, isi dalam rumah mental kita juga perlu kita rawat. Sehingga balik lagi ke judul hari ini, agar kita bisa menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri. Tadi kita udah bahas tentang fondasi, tentang atap, tentang pintu, dinding, dan isi dalam. Nah, elemen yang lain itu yang pasti adanya itu adalah halaman rumah. Tadi kan kita udah bahas tentang isi dalam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang halaman rumah. Jadi bayangkan halaman rumah depan kita. Penting nggak? Penting sekali. Halaman itu ibaratnya apa? Halaman itu ibaratnya lingkungan kita. Lingkungan di sini bukan berarti lingkungan secara fisik, tapi bisa berupa teman-teman, bisa berupa ya informasi juga. Jadi yang ada di lingkungan kita itu apa? Apakah kita dikelilingi dengan teman-teman yang baik? Apakah kita dikelilingi dengan kalian Amita yang membuat kita bisa berjalan dalam hidup ini dengan lebih baik? Teman yang mengingatkan kita ketika kita berbuat salah, teman yang mengajak kita berbuat baik, ya kalian Amita lah yang mengajak kita mendengar dhamma mungkin, itu. Jadi lingkungan itu juga sangat penting. Nah inilah halaman-halamannya, halaman di rumah kita. Jadi kita perlu memperhatikan apa sih yang kita taruh di halaman rumah kita. Itu juga sangat penting. Jadi di dalam dan di luar itu sama pentingnya. Karena tidak ada satupun elemen yang tidak penting dalam rumah kita. Dari fondasi, atap, dan semuanya. Kemudian saya balik sedikit ke dalam rumah. Kemudian bayangkan kalau kita gambar itu ya, ada rumah, kemudian ada fondasi, tanah, ada atap, ada dinding, ada pintu, ada halaman. Teman-teman bisa menebak mungkin satu elemen lagi yang bisa kita letakkan di sana apa? Yaitu jendela. Jendela itu apa? Jendela itu adalah perspektif kita terhadap apa yang ada di luar. Jadi perspektif itu ya cara kita melihat dunia luar. Dan di sini itu erat hubungannya dengan apa yang ada di dalam diri. Karena apapun yang kita lihat, apapun perspektif yang kita dapat mengenai dunia luar itu tidak jauh-jauh dari cerminan yang ada di dalam diri. Jadi, oleh karena itu, sebenarnya poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara kita merawat diri kita, bagaimana cara kita merawat isi dalam diri kita, tidak hanya isi dalam, tapi semua satu kesatuannya, yaitu fondasinya kita perkuat. Nilai-nilai hidup yang kita miliki harus nilai-nilai hidup yang bagus, kokoh, karena itulah fondasi. Selain fondasi ya tadi, tetap dengan atap. Atap itu pelindung. Pelindung bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih berkesadaran, bagaimana menjaga kita dari hiruk pikuknya dunia luar, dari cuaca yang ekstrim, buruk, itu. Nah, kemudian ada juga di mana isi dalamnya dan pintu yang menjadi filter moralnya kita, filter dari berbagai informasi yang masuk, termasuk tadi teman-teman yang ada di halaman itu, informasi-informasi yang di halaman itu. Jadi seberapa banyak hal-hal yang kita izinkan masuk ke dalam rumah kita ya, kita harus
benar-benar punya pintu yang bagus untuk memfilter itu. Kemudian isi dalam, tadi interior, di mana kita harus ngecek-ngecek emosi, apakah masih ada emosi yang sebenarnya sudah patut kita lepaskan. Apakah ada kemarahan, apakah ada rasa tidak nyaman, kurang nyaman, rasa sedih yang mungkin karena peristiwa-peristiwa yang sudah lewat, apakah masih ada emosi-emosi yang tidak lagi mendukung kehidupan kita. Dan bila pun ada emosi, teman-teman gak usah khawatir. Karena emosi itu kan hanya pengirim pesan kepada diri kita. Itu kan hanya sesuatu yang minta untuk dibersihkan dan diselesaikan. Jadi kita tidak usir emosi itu, kita tidak menghiraukan emosi itu, tapi kita mengambil waktu untuk merapikan kembali dan membersihkan emosi-emosi tersebut. Atau kalau misalnya secara hipnoterapi kita bilang menetralisir. Itulah cara kita menetralkan emosi-emosi yang tidak lagi mendukung kehidupan kita. Sehingga di dalam diri kita itu ketika kita menjadi rumah bagi diri kita sendiri, kapanpun kita setelah selesai beraktivitas menjalankan peran-peran kita yang lainnya, kita bisa kembali dalam keadaan yang lebih tenang, lebih kalem, dan lebih ready lagi untuk menghadapi hari-hari ke depan. Tadi kita sudah bahas tentang isi dalamnya dan kemudian jendela, yaitu bagaimana kita melihat kehidupan keluar yang merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Dan juga halaman yaitu itu bagaimana kita membiarkan apa sih yang kita biarkan di lingkungan kita. Jadi teman-teman sudah saatnya untuk menyortir juga teman-teman kita, menyortir informasi. Bukan artinya kita milih-milih teman ya, enggak. Kita boleh tentunya berteman dengan siapa aja, tapi balik lagi ke pintu yang tadi. Apakah teman ini mengajak kita untuk berbuat kebaikan atau malah tidak, atau malah menjauhkan kita dari kebajikan. Itu. Makanya fondasinya harus cukup kuat karena fondasi ini yang nanti membantu kita untuk menyortir juga apakah teman-teman ataupun sekeliling kita itu sudah sesuai dengan value-value hidup kita, nilai-nilai hidup kita. Itu apakah visi dan misinya itu sesuai. Tapi again bukan berarti kita memilih-milih teman berdasarkan apakah itu status sosial ataupun mungkin pekerjaan, enggak, tapi lebih ke dalam aspek nilai-nilai hidup yang sesuai dengan apa yang kita ketahui ya, apakah sudah sesuai dengan 4 Brahma Vihara yang kita pelajari, yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan UPK, apakah teman-teman tersebut mendukung kita dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan Pancasila Buddhis. Kemudian apakah teman-teman di sini juga teman-teman yang bisa mendukung dalam penyempurnaan atau pengetahuan kita untuk mendalami 5 kualitas Buddhis, yaitu Sada, Virya, Sati, Samadhi, dan Panya. Yaitu teman-teman dalam aspek tersebut. Dan teman-teman, dan tentunya selain apa yang sudah saya sebutkan tadi, ketika kita bilang menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri, yaitu ya kita harus memiliki self compassion yang sangat kuat, rasa welas asih yang sangat kuat terhadap diri kita sendiri. Karena seringkali yang saya temukan di ruang terapi juga, yaitu mereka merasa malu dengan emosi-emosi yang ada di dalam diri mereka. Ketika mereka merasa, oh di dalam diri saya kok banyak ya emosi-emosi yang bergejolak. Yang misalnya saya analogikan berarti ruangannya itu tidak tertata, tidak bersih. Mereka merasa malu terhadap diri sendiri. Mereka merasa tidak mampu untuk menangani hal itu. Tapi nggak apa-apa, one step at a time, pelan-pelan. Mungkin dari beberapa bagian rumah ada beberapa aspek yang perlu kita benahi terlebih dahulu. Kalau misalnya memang di aspek tersebut yang perlu diprioritaskan, ya kita prioritaskan di aspek tersebut. Jadi di sini kunci utamanya juga adalah memiliki welas asih. Jadi bila ada bagian-bagian yang perlu kita benahi di dalam rumah kita, ya kita takes time. Yang penting kita menyadari, oh ini perlu dibenahi. Sama ketika kita pulang ke rumah, oh hari kok dapurnya agak kotor ya. Berarti kita bisa fokus ke bagian dapur tersebut dulu. Jadi kalau misalnya kita dalam menjalani kehidupan, kan kita tahu ya ada 8 aspek kehidupan, spiritual, karir, finansial, relasi, dan aspek-aspek yang lain. Kita bisa lihat bagian mana dulu yang mau kita benahi.
Itu. Jadi kita bisa mulai dari sana dulu. Jadi kita harus memiliki sifat welas asih terhadap diri sendiri juga. Jangan menyalahkan diri sendiri, ternyata kalau misalnya di dalam rumah kita itu masih banyak yang belum terselesaikan dengan baik atau belum rapi itu. Jadi dengan kita menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri, dengan kita memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berkontemplasi dan menilik dan melihat ke dalam diri, sejatinya ketika kita menjalani kehidupan dengan menjalani berbagai peran apapun itu. Apakah itu sebagai orang tua, apakah itu sebagai guru, apakah itu sebagai pekerja, sebagai pemimpin, dalam menjalani apapun itu, maka kita juga bisa menjadi rumah yang aman bagi orang lain. Karena vibrasi itu nggak bisa bohong ya. Kalau misalnya kita sudah aman, merasa aman dengan diri sendiri, terutama di sini orang tua terutama ya, di mana kita perlu ada koneksi yang sangat bagus kepada anak-anak kita. Hanya ketika di sini Anda menjadi rumah yang aman untuk diri sendiri, maka rasa aman itu juga akan dirasakan oleh anak-anak Anda ataupun orang-orang terdekat Anda. Tidak hanya orang tua ke anak, bahkan kita sebagai anak pun ketika kita merasa aman, nyaman, kita merasa secure, maka orang tua yang melihat kita semua itu juga akan melihat, oh anak saya baik-baik saja, maka mereka juga bisa lebih tenang. Atau ketika kita berhubungan dengan teman-teman nih, kalau misalnya kita sudah menjadi sosok yang aman, kita merasa aman dengan nyaman diri sendiri, kita juga akan memancarkan vibrasi tersebut ke orang lain juga. Jadi dengan kata lain ya kita sedang berbuat kebaikan juga ketika kita menjaga diri kita sebenarnya juga sedang berbagi kebaikan, di mana kita berbagi kebaikan dan memberikan rasa aman kepada orang lain. Dan jangan lupa untuk merawat rumah Anda sendiri, karena ini sangat penting. Jadi teman-teman, pertanyaannya adalah teman-teman kalau misalnya punya rumah, itu pengennya rumah yang bagaimana? Apakah sekarang coba kalau misalnya pengen punya rumah itu, ataupun sudah punya rumah, pengennya itu rumahnya itu seperti apa? Nah, kemudian kalau misalnya kita menilik ke dalam diri kita, bayangkan diri kita itu ibarat rumah. Nanti boleh coba digambar-gambar ya atau diimajinasikan. Kira-kira rumah ini sudah oke atau belum? Fondasinya udah kokoh belum? Atapnya udah oke belum gitu? Dindingnya, pintunya udah terpasang atau tidak gitu. Ingat, pintu itu juga sangat penting. Nah, kemudian tilik lagi ke dalam diri. Boleh iseng-iseng gambar aja. Kalau misalnya di dalam diri kita itu, kita keluarkan dalam bentuk gambar, kira-kira itu ruangan dalamnya itu sudah rapi atau belum? Sudah tertata atau belum? Nah, itu nanti ini bisa jadikan bahan-bahan untuk kontemplasi. Jadi kalau misalnya ternyata, oh kok ketika saya bayangkan kok rumah di dalam pikiran itu kok rumahnya itu berantakan ya? No. Jadi coba dilihat ada hal apa yang perlu dibenahi, di aspek kehidupan mana nih yang perlu dibenahi emosinya itu. Karena kenapa kadang-kadang orang itu bisa feel restless, bisa, restless itu artinya banyak kecemasan, ataupun mungkin kadang-kadang mengalami kesulitan untuk beristirahat, tidur. Karena itu banyak sampah-sampah yang belum selesai, banyak emosi-emosi yang belum selesai. Jadi bayangkan kalau misalnya itu di tempat tidur, ruangan tidur, kalau misalnya banyak hal-hal ataupun terlalu mumet, terlalu isi dalamnya itu terlalu banyak, teman-teman bisa tidur dengan nyenyak nggak kira-kira? Pasti saya yakin jawabannya itu tidak kan? Kita kan maunya ruangan tempat kita istirahat itu bersih, lega, nyaman, seperti itu. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Kenapa banyak orang-orang yang bisa mengalami kecemasan setelah sibuk seharian pergi ke setelah bekerja, setelah beraktivitas, ketika pulangnya harusnya waktunya untuk istirahat, kok masih tidak bisa istirahat dengan tenang. Padahal secara fisik badannya itu udah lelah. Itu berarti secara mental perlu diperiksa. Apakah ruangan di mana saya perlu istirahat secara mental itu sudah bersih atau belum? Kalau misalnya belum, maka tipsnya adalah rajin membersih diri.
rajin memperhatikan. Kalau misalnya kita ditanya nih, jadi caranya bagaimana? Ya bisa dengan berbagai cara dan di sini kan karena kita di sini semua umat Buddha ataupun mungkin ada yang mungkin non-Buddhis yang mendengarkan, ini juga ya salah satunya dengan cara bermeditasi, yaitu mendiri ke dalam diri, membersihkan kembali kotoran-kotoran batin. Karena semua itu bermulai dari awareness. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak ada awareness itu, maka kita juga tidak akan bisa melihat lumpur-lumpur apa yang perlu dibersihkan di dalam diri kita. Jadi, pesan saya ataupun yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya sederhana. Jadi, sama seperti kita merawat rumah fisik kita, sama seperti kita ingin merasa aman di rumah fisik kita, maka sama di dalam mental kita, di dalam pikiran kita, secara mentally kita juga punya rumah yang perlu dirawat. Sehingga kapanpun setelah kita beraktivitas menjalani peran apapun, ketika kita kembali ke dalam diri kita memiliki satu rumah yang aman di mana kita bisa kembali ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing. Yaitu kita perlu menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri. Jadi mungkin sampai sini dulu cerita saya ataupun sharingan saya kembalikan kepada Pak Singgi. Menarik ya dari ceritanya Bu Hermiati ya. Intinya tuh di mana seseorang itu tuh harus nyaman dan menjadikan rumah itu tuh sebagai tempat dan rasa aman ya. Nah, kalau misalnya kita jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung masuk ke YouTube, melalui YouTube atau melalui kolom Zoom, bisa juga kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, izin Bu Hermiati. Tadi kan kita sudah bahas mengenai rumah ya, rumah yang nyaman ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau memang rumah itu sendiri itu tidak nyaman gitu loh dan dikondisikan untuk menjadi tidak nyaman. Karena kita tahu ya, kita melihat bahwa situasi saat ini seperti Gen Z dan sebagainya itu situasi rumahnya itu banyak tidak nyaman dan banyak bentrokan antara kiri dan kanan gitu dengan lingkungan keluarga sendiri. Nah, kalau menurut Bu Hermiati bagaimana? Oh, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana kalau misalnya rumah itu tidak nyaman dan dikondisikan tidak nyaman dan jadinya kadang-kadang yang menjadi penyebabnya itu ada orang-orang terdekat gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan ini ditanyakan oleh anak-anak, jadi ini bisa ada dua jawaban. Kalau misalnya pertanyaan ini adalah untuk anak-anak, maka biasanya dari sudut pandang anak-anak berarti kita perlu mengambil orang-orang terdekat, yaitu orang tua yang menjadi orang yang masih bertanggung jawab untuk memastikan rumah itu nyaman. Kalau misalnya anak-anak itu masih di bawah umur gitu. Tapi kalau misalnya ini ditanyakan oleh orang dewasa, misalnya kita bilang di usia 20-an, 30-an, maka ini yang perlu saya tekankan adalah ini saatnya kita mengambil tanggung jawab, accountability, untuk membersihkan batin diri kita sendiri, untuk membersihkan diri kita sendiri, untuk membersihkan ruangan kita sendiri. Karena bagaimanapun setiap orang itu punya satu rumah. Betul, waktu kecil itu karena kita memiliki keterbatasan, maka yang membantu kita untuk merawat, membersihkan itu adalah orang-orang terdekat, yaitu wali, orang tua. Tapi kalau misalnya kita sudah di usia dewasa, maka yang bertanggung jawab untuk mengatur ulang rumah kita, untuk mengatur ulang keadaan mental kita adalah diri kita sendiri. Sehingga apapun yang orang lain lakukan, kita sudah punya fondasi yang cukup untuk menyortir apa yang baik dan apa yang tidak. Nah, itu tadi atap itu kesadarannya, yaitu keterampilan mentalnya. Jadi ibaratnya gini, orang lain bisa membuang sampah di halaman rumah kita. Tapi sampah itu kita biarkan masuk ke rumah atau tidak. Karena ini yang megang kunci ini kan di pintu kita itu kan harusnya kita sendiri, bukan orang lain. Tapi kalau misalnya kita membiarkan berbagai orang-orang itu memegang kunci masuk ke dalam rumah kita, maka itu gawat dong. Maka semua orang bisa masuk ke dalam diri kita. Makanya di sini pintu itu butuh kunci dan butuh filternya, saringannya. Kita tidak bisa memberikan kunci itu ke sembarang orang.
Orang-orang yang punya kunci itu ya sejatinya hanya diri kita. Biarpun ada orang-orang sekitar yang mungkin mengkondisikan kita itu dengan hal yang tidak baik, tapi ingat, yang masuk ke dalam pikiran kita itu ya hanya diri kita yang sebenarnya bisa masuk ke dalam pikiran kita. Ketika orang menyampaikan sesuatu yang kita mungkin tidak senang ataupun mungkin dimarahi, biarkan itu dijadikan sebagai kontemplasi, tapi hanya perlu masuk ke halaman rumah kita. Tidak berarti kita menolak juga. Kita letakkan dulu di sana, kita sortir dulu. Ketika kita ready, kita baru kontemplasi. Oh, apa yang diucapkan ini benar, kita ambil. Oh, apa yang ini tidak sesuai dengan value kita tidak ambil. Karena kalau sudah di usia dewasa, um, saya hanya memiliki satu saran, yaitu sudah saatnya kita mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Jadi kita yang perlu memegang kunci itu untuk orang-orang dewasa. Jadi kita tidak lagi menyalahkan orang lain, bahkan kita tidak perlu lagi menyalahkan orang tua. Tapi mereka juga hidup dengan rumahnya masing-masing. Kita nggak pernah tahu bahwasanya di dalam orang tua itu pikirannya itu seberapa banyak atau seberapa tidak rapi isi dalamnya. Tapi jangan membiarkan kotoran rumah orang lain itu masuk ke dalam diri kita. Cukup sampai di halaman aja. Jadi jangan membiarkan itu masuk lagi ke dalam diri kita. Cukup sampai di halaman aja dan kita bersih-bersih sendiri. Itu adalah tanggung jawab kita kalau kita sudah dewasa. Sekian jawaban dari saya. Thank you. Ya, menarik ya Bu Hermiati ya. Tadi Bu Hermiati mengatakan bahwa jangan sampai itu masuk ke rumah kita dan itu sampai ke halaman kita gitu kan. Nah, bagaimana caranya itu supaya itu kita sampai di halaman aja. Kadang-kadang kita tahu ya kalau misalnya ini dari pengalaman ya pengalaman keluarga yang lainnya. Kalau misalnya dia itu bisa dibilang kayak pasangannya salah lah kayak gitu tuh, pasangannya salah. Jadi ini dari sebuah kisah nyata tuh, teman saya tuh dia punya pasangan terus sudah menikah dan dia merasa itu pasangannya salah. Jadi ya mereka mereka sendiri membuat sebuah tagar itu namanya toxic couple. Jadi C-nya tuh besar, itu toxic, C-nya besar, couple kan, jadi toxic couple kayak gitu. Dimana itu jadi ya itu jadi berantem itu sudah sebuah kebiasaan ya bagi mereka juga. Dan di sini nih banyak faktor yang terlihat itu bahwa mereka tuh ya menjalannya seperti itu. Nah, kalau memang pasangan ya yang bisa dibilang kayaknya tidak tepat ya menurut versi mereka, itu sebaiknya bagaimana? Kan itu kan sampahnya kan diproduksi dari dalam jatuhnya ya, bukan dari luar ya gitu ya. Nah itu gimana kalau menurut Bu Hermiati? Hmm. Oke, berarti kalau itu ibaratnya itu mereka sebenarnya kalau misalnya sampainya dari dalam itu dari dalam diri masing-masing. Jadi setiap orang itu punya satu rumah sebenarnya. Jadi di sini adalah istilahnya dua orang yang sama itu berbagi, dua rumah yang berbeda berbagi halaman yang sama sebenarnya. Tapi kadang sampai di dalam rumah ini si A, si suami masuk ke dalam istri atau sebaliknya gitu loh. Karena kan mereka berbagi halaman yang sama kan. Em, itu untuk toxic couple ini berarti pembahasannya udah ke arah pasangan ya. Memang sebaiknya pasangan itu memiliki value, nilai hidup maupun visi misi yang kurang lebih sama ataupun tidak yang terlalu bertentangan. Kalau di sini sebenarnya banyak aspek-aspeknya ya, variabelnya terlalu banyak. Kalau misalnya sudah terlalu banyak perselisihan ataupun yang tadi kita bilang udah sampai toxic couple gitu ya. Nah, itu sebaiknya bila sudah sampai ke tahap itu bolehlah cari profesional untuk berdiskusi. Karena bagaimanapun kita itu hidup memiliki sampahnya masing-masing sebenarnya. Nah, dengan sampah-sampah itu banyak orang yang hidup dalam genggaman emosi. Jadi bias. Jadi banyak bias-bias yang terjadi dalam diri, yang sehingga itu ketika mereka melihat keluar diri dari jendela mereka, itu mereka sudah membawa perspektif yang di dalam. Dan sehingga dengan pasangan pun sama. Pasangan ini ketika mereka hidup bersama kan sudah ada biasnya satu sama lain. Jadi mungkin di dalam diri mereka ketika mereka bahas, oh benar sebenarnya pasangan saya itu ada benarnya juga, tapi mereka nggak bisa menerima. Karena sudah ada egonya masing-masing juga kan.
Nah, itu. Jadi kalau misalnya sudah sampai ke tahap yang seperti itu, saran saya adalah cari profesional. Cari profesional agar teman-teman yang di sini yang berpasangan dan ternyata pasangannya itu ada banyak hal-hal yang tidak terlalu selaras, itu bisa dibantu untuk dilihat dari sudut pandang orang ketiga. Jadi tidak ada bias di sana. Jadi ada kadang-kadang gini, kalau misalnya rumah itu sudah terlalu berantakan, kotor, ya kita butuh jasa cleaning service sedikit lah ya, gitu lah. Heeh, jadi maksudnya ya cleaning service-nya ya dalam arti kata apakah itu asisten, apakah itu jasa yang secara profesional tahu apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu, urgent-nya itu di mana. Nah, jadi sebenarnya banyak orang yang saya tahu itu takut untuk melihat profesional karena dikira itu apakah ada masalah kejiwaan. Tapi tidak dipungkiri dengan Anda melihat profesional, Anda mengunjungi profesional, maka ketika ada blind spot yang masing-masing tidak tahu itu bisa dibantu, sehingga bisa dibantu diselaraskan. Jadi tetap butuh bantuan orang ketiga untuk melihat masalah ini dengan lebih objektif. Bagaimanapun manusia itu adalah manusia subjektif kan. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, di mana ego sudah mulai bermain masing-masing, saran saya adalah kalau sudah sampai ada keinginan untuk memposting foto dan terus ada tagar toxic couple, nah itu saatnya kita sudah perlu mencari bantuan profesional untuk membantu Anda membersihkan sampah-sampah di dalam diri. Jadi halaman Anda bersih, halaman pasangan Anda bersih, ketika Anda berbagi halaman yang sama pun itu sudah nice and beautiful, dengan dalamnya sudah bersih. Ya, oke, menarik ya, Bu. Ini jadi intinya memang ya baik balik ke orangnya ya. Kalau misalnya orangnya butuh solusi, dia akan mencari ke profesional. Kalau sudah di tahap yang parah dan ekstrim ya. Nah, kalau misalnya mungkin dia tahap yang masih bisa diselesaikan sendiri, ya mungkin dia selesaikan sendiri seperti itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya menarik nih. Bagaimana bagaimana dengan seseorang yang ada kecenderungan bisa ke arah suicide ya atau bunuh diri ya. Kan di mana itu kan seharusnya butuh perlindungan dari eh, keluarga dan teman-teman lah bisa kita bilang seperti itu ya. Tapi at this moment saya akan menemukan sebuah kasus di mana tuh keluarganya sendiri itu bisa dibilang kayak tidak misalnya si. Nah itu bagaimana itu kalau menurut Bu Hermi sendiri? sekali lagi orang yang terdekat, kalimat terakhir ketika orang yang terdekat tidak Yang mendukung terdekat tidak mengetahui kalau ada orang ini yang punya tendensi kecenderungan ada mau ke arah bunuh diri seperti itu. Oh, ketika orang terdekat tidak tahu ya. Mm-mm. Memang makanya di dalam Buddhis itu kan ada term kalyanamita ya, di mana kita tahu bahasanya betapa pentingnya kalyanamita itu. Kalau misalnya di kasus di mana orang lain tidak tahu dan orang ini tidak punya kesadaran, maka ya itu adalah tentunya sangat disayangkan. Makanya di sini bila ada para orang tua, bila ada guardian-guardian atau wali-wali, itu anak-anak perlu dikondisikan untuk dikelilingi dengan environment-environment yang baik. Karena inilah yang nanti akan menjadi fondasi agar mereka bisa tumbuh kembang di lingkungan yang baik. Jadi mereka memiliki fondasi mereka. Jadi secara fondasi dalam diri kuat ketika mereka diajak untuk mengenal Dhamma dari kecil, dan ketika mereka bertumbuh dalam Dhamma, mereka juga dikelilingi oleh mentor-mentor, dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang baik juga. Itu. Kalau misalnya di usia dewasa itu tidak ada, maka selagi kita masih baik-baik saja, selagi teman-teman di sini masih baik-baik saja, jadi jangan segan-segan untuk mencari komunitas-komunitas yang baik gitu. Jadi jangan tunggu sampai sudah kita punya masalah baru kita mencari komunitas. Itu satu. Jadi ini kan komunitas yang positif ya gitu ya. Jadi tujuannya untuk belajar Dhamma itu ya itu jangan sampai sudah ada masalah kita baru sibuk mencari gitu loh. Sebelumnya kalau misalnya kita dalam keadaan stabil pun sudah kita boleh menjajaki Dhamma lebih rajin gitu ya, mendengarkan Dhamma ketika ada waktu luang. Jadi jangan menjadikan itu sebagai pilihan yang kedua, ketiga dan keempat. Kalau bisa dijadikan prioritas gitu. Nah itu satu. Tapi kalau misalnya untuk orang lain,
memang butuh kepekaan. Memang butuh kepekaan agar kita bisa melihat satu sosok apakah orang ini membutuhkan bantuan atau enggak. Makanya di sini kuncinya adalah tetap di dalam diri. Karena bagaimanapun, bila kita melihat misalnya satu orang itu ada masalah, tapi kalau misalnya mereka tidak mau terbuka, maka itu tidak banyak yang bisa dibantu juga sebenarnya. Jadi tetap di sini kuncinya adalah teman-teman yang dengar ini, tetaplah diri sendiri dulu, mulai dari menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri dulu. Bila pun ada teman-teman yang membutuhkan bantuan dan kita memiliki kepekaan itu, dengan orang tersebut melihat Anda adalah tempat yang aman, dia pasti curhat. Dia pasti akan menghampiri Anda. Saat itulah Anda bisa membantu mereka. Jadi kuncinya tetap diri sendiri dulu. Sekian jawaban dari saya. Tetap diri sendiri dulu ya, Benar. poinnya ya. Jadi Bu Hermiati, kalau misalnya kita bilang mengenai bagaimana kita menciptakan rumah yang tetap damai dan tenang, walaupun maksudnya kayak walaupun sudah ada sampah yang parah di dalam. Memang orang bilang itu kan, ya sampahnya dibersihin lah, biasanya kayak gitu kan. Tapi pertanyaannya itu ada orang tuh yang memang bisa dibilang kayak hobi mengumpulkan sampah. Satu beres sampah, yang satu mengumpulkan sampah gitu kan. Faktanya kita bilang di lapangan itu seperti itu ya. Nah, kalau menurut Bu Hermiati sendiri itu bagaimana tuh kalau misalnya seperti itu? Cara membersihkan dan ataupun untuk orang yang hobi mengumpulkan sampah ya. Nah, balik lagi, apakah mereka punya kepentingan atau mereka itu hidupnya nyaman atau enggak mengumpulkan mengumpulkan sampah-sampah tersebut. Nah, seringnya itu juga kami banyak temukan di ruang terapi itu, orang itu datang ketika sampahnya sudah mulai menumpuk gitu loh. Sudah mulai menumpuk jauh gitu. Nah, di sini makanya butuhnya itu kesadaran diri untuk menilik dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kita sesuai dengan ajaran Buddha ya kita dianjurkan untuk rajin bermeditasi rutin gitu. Apakah itu setiap hari ataupun setiap minggu ataupun tanpa bermeditasi yang harus duduk diam itu kita bisa kembali ke nafas. Sesimpel kita ketika kita sudah duduk kita kembali ke dalam diri, kita nyaman nggak ke dalam diri? Kita nyaman nggak buat bosen? Kita nyaman nggak dalam kesendirian kita? Nah itu, kita nyaman nggak hidup dalam pikiran kita? Nah itu. Tapi kalau misalnya sudah terlalu hobi mengumpulkan dan mereka tidak sadar, berarti mereka itu ya istilahnya bekerjanya autopilot aja. Nah biasanya orang itu nggak sadar bahwasanya mereka bekerja autopilot karena mereka belum merasakan nyamannya hidup tanpa sampah-sampah tersebut. Nah, itu yang harus disadari lagi. Jadi kemarin itu ibaratnya gini, kita nyetir mobil. Kalau misalnya kita yang agak milenial, kita dulu itu kan belum terlalu heboh belum terlalu tren mobil otomatis lah ya, betul? Kan brake, gas, accelerator, sama itu apa namanya cross dan gas gitu kan. Nah, kalau misalnya kita terbiasa dengan cross, lama-lama kita nyetir mobil ini nih, kita tidak ada fine tuning atau gimana. Kita nyetir aja, itu walaupun crossnya udah berat, kita udah terbiasa. Misalnya kita udah nyetir 1 tahun, belum diservis gitu. Ketika kita nyetir mobil itu, lama-lama itu kan menjadi sebenarnya makin berat kan. Tapi kita karena udah terbiasa, kita biarin aja. Sampai pada saatnya kita pergi servis mobil, kemudian kita baru sadar, oh ternyata mobil ini bisa ya seringan ini ya, seenak ini untuk dikendarai, gitu. Ketika kita sudah servis mobil gitu, kita lupa feeling-feelingnya itu. Nah, karena kita terlalu banyak menyimpan sampah, itu ibaratnya ya kita nyetir mobil, karena tidak ada servisnya, kita tidak rajin untuk menservis mobil itu kembali ke background-nya kita, yang nyamannya itu gimana, kita ya hidup dengan autopilot, dengan sampah-sampah itu. Sampai ketika kita udah servis, ternyata, oh bisa seringan itu juga ya mobil ini. Gitu, ketika kita menjalani itu. Nah itu, jadi teman-teman di sini saya ajak untuk menilik ke dalam diri, rajin-rajin bebersih. Karena kalau misalnya kita udah terbiasa menyimpan sampah-sampah ini, kita bawa 1 kilo sampah, 2 kilo sampah, lama-lama terbiasa nggak? Terbiasa. Tapi kita lupa betapa nyamannya ketika kita tidak membawa beban itu. Dan banyak orang lupa di sana.
Itu. Jadi from time to time itu ya harus service. Diri kita tidak hanya mobil yang perlu diservis, kita juga perlu service juga. Ya bisa dengan berbagai cara, apakah itu ke profesional, apakah itu dengan rajin bebersih diri. Tapi kalau misalnya Anda ke profesional pun, Anda tidak mengerti, bisa dipandu, kadang-kadang bisa tetap dipandu, tapi kuncinya adalah apakah Anda mau hidup dengan lebih nyaman dan lebih baik. Itu kuncinya. Karena di sini tetap hanya kita yang bisa merubah diri kita. Kalau misalnya kita tidak punya kesadaran itu, di mana otak dan keterampilan mental kita tidak ada, kita tidak mau rajin menilik ke dalam diri, maka itu akan menjadi PR yang sangat besar. So have to go back to yourself. Itu. Dan kalau misalnya hobinya mengumpulkan sampah, ya mungkin ada suatu saatnya nanti ketika mereka sudah tidak tahan, tidak ada ruang lagi untuk santai, tidak ada ruang lagi di mana mereka merasa aman, maka itulah saatnya biasanya orang itu banyak gejolak-gejolak di dalam diri yang perlu dibantu. Tapi harapan saya adalah jangan sampai sampahnya udah membludak baru dibersihkan. Sudah boleh dibersihkan secara berkala mulai sekarang. Ya berarti bisa dibilang kayak di sini baik-baik lagi bagaimana seseorang itu pintar-pintar ya di sini ya Bu ya, pintar-pintar menjadi arsitek kehidupan buat dirinya sendiri ya, karena baik-baik lagi itu yang ya tidak ada yang bisa menolong kita tuh kecuali diri sendiri ya, bisa dibilang mungkin seperti itu ya. Dan di sini memang saya juga menemukan bahwa sebuah komunitas atau wadah itu juga penting bagi orang yang memang ingin maksudnya kayak ingin benar-benar berniat ya, kalau kalau orang tuh ada niat biasanya ada jalan seperti itu aja sebenarnya ya. Tapi kalau memang ya orangnya memang belum seperti itu ya memang mungkin ada waktunya ya kayak gitu ya gitu. Iya. Oke. Jangan sampai Oke. tunggu waktunya juga Pak Singgi. Harus mengkondisikan diri untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang baik. Mengkondisikan diri ya salah satunya ya. Baik Bu, kemudian gini Bu Hermiati. Nah, kita tahu bahwa kenyataan ini kisah nyata lagi ya yang saya mau sharing ya. Jadi di sini nih ada teman saya itu yang bisa dibilang itu tuh dia tuh bagaimana ya? Dia tuh punya pasangan, tapi ya pasangannya itu tuh bisa dibilang kayak dia tuh tidak puas sama pasangannya, dan kebetulan tuh datang 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 orang ketiga, tapi orang ketiga ini bisa dibilang dalam posisi yang menjebak menjebak lah kayak gitu, menjebak si si orang ini kayak gitu. Nah itu bagaimana itu? Jadi dalam posisi itu mau tidak mau si si teman saya ini nih jadi kayak mengikuti keinginan orang yang kedua gitu. Kalau enggak dia dalam posisi diancam gitu tuh. Tapi ini akibat perbuatan dia sendiri juga sih. Jadi dia bilang karena dia bilang kayak isu pertama itu tuh tidak ada yang ada sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan. Walaupun itu pembenaran, tapi ini udah terjadi kan. Nah, sebaiknya solusinya bagaimana kayak gitu. Tentunya di sini tidak aman pihak yang masuk yang lain. Kenapa sekali lagi statement yang terakhir? Tentunya di sini si si teman saya yang cowok itu sudah merasa tidak aman kan, sudah ada orang lain yang masuk pastinya gitu. Tapi berarti asumsi saya si cowok ini yang mencari rasa aman dari orang kedua Ya. gitu, orang lain gitu ya. Kalau seperti ini sebenarnya banyak variabel-variabel ya. Kadang-kadang untuk kasus-kasus seperti ini sebenarnya agak riskan juga ketika kami memberikan solusi ketika kita tidak tahu garis besarnya. Tapi inilah yang terjadi kalau misalnya untuk kasus suami istri atau pasangan, inilah yang terjadi kalau misalnya fondasi masing-masing itu tidak baik. Di mana atap juga tidak baik, di mana kesadaran dan keterampilan mental mereka tidak baik. Dan kemudian isi dalam rumah itu juga tidak saling memperhatikan satu sama lain. Jadi dan pintunya juga nggak ada filternya. Kuncinya itu kita berikan kepada orang lain untuk masuk ke dalam diri kita untuk membersihkan. Padahal sebenarnya ketika kita punya masalah, itu yang harus membersihkan diri kita adalah diri kita. Bukan tanggung jawab pasangan, bukan tanggung jawab orang kedua, ketiga, keempat, itu bukan tanggung jawab mereka. Jadi bahkan dalam berpasangan pun, yang wajib dan bertanggung jawab itu membersihkan lagi ke dalam diri. Ketika kita tidak punya rasa aman itu ya diri kita. Ketika berpasangan itu, kita boleh menyampaikan, ini ada loh dalam diri saya nggak nyaman ketika Anda begitu-begitu ABC gitu.
itu adalah tanggung jawab untuk menyampaikan. Ketika Anda sudah menyampaikan, yang membersihkan siapa? Ya tetap dalam diri. Jadi ketika ada konflik, ada percekcokan, apapun itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk mencari rasa aman dari orang lain. Karena rasa aman hanya bisa dibangun oleh diri kita sendiri. Itu. Jadi biasanya untuk teman-teman yang sedang dalam proses pencarian ataupun kepada anak-anak muda, saya biasanya selalu tekankan, Anda itu harus menjadi orang yang utuh dulu. Tidak boleh istilahnya kita bilang kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya dia ada half gitu ya. Dia ada half itu berarti Anda belum menjadi orang yang utuh. Berarti Anda half, dia half baru jadi satu. Enggak. Syukur-syukur kalau dia half, Anda half gitu kan. Digabung jadi satu. Kalau dia cuma seperempat gimana? Berarti dia seperempat, Anda seperempat, jadinya gabung juga masih belum utuh juga kan. Jadi rasa amannya harus ada dalam diri dulu. Itu saya nggak tahu kondisinya seperti apa, karena saya tidak bisa memberikan nasihat bila saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi pastinya adalah tanggung jawab masing-masing untuk membersihkan emosi masing-masing. Dan bila di dalam diri itu tidak selesai, bila di dalam rumah itu tidak Anda bersihkan sendiri, percayalah Em, tidak hanya sampai orang kedua, nanti orang ketiga, orang keempat juga akan datang. Itu. Jadi again, tanggung jawab mereka untuk membersihkan, dan bila berpasangan biasanya agak sedikit kompleks, makanya untuk yang berpasangan mereka mesti tahu apa yang membuat orang lain merasa aman, bahasa kasih mereka apa, bahasa kasih pasangan masing-masing itu apa, yang memberikan mereka rasa aman itu apa. Nah, itu biasanya topik terpisah lagi. Makanya sebenarnya mumpung kita bahas tentang pasangan, itu buat teman-teman yang mendengar di sini, untuk yang sudah menikah ataupun belum menikah, sangat disarankan untuk mengambil konseling pernikahan atau workshop mempersiapkan diri menuju pernikahan atau menjalani pernikahan. Jadi mungkin saya boleh sebut merek nggak ya di sini ya? Apakah boleh sebut merek? Nggak Sorry, masalah sih, sekali lagi? nggak masalah. Ya, Nggak tidak masalah masalah, ya? Pak. Oke, sebentar. kalau misalnya nggak masalah berarti oke. Biasanya kami di Medan maupun di Jakarta itu biasanya ada workshop, dan saya tahu selain kami ada juga beberapa komunitas yang menyelenggarakan workshop mempersiapkan diri menuju pernikahan. Yaitu kalau di kami yang saya ketahui itu ada namanya Quantum Life Transformation for Happy Marriage. Jadi di sini itu nanti akan dibahas itu banyak menyamakan visi dan misi, nilai hidup, itu banyak. Itu. Jadi teman-teman, saran saya adalah sebelum menikah jangan hanya sibuk mempersiapkan gedung, mempersiapkan jamuan makan gitu ya, hadiah lamaran gitu ya, tapi persiapkan diri masing-masing. Pastikan rumah masing-masing itu sudah bersih, rapi, dan Anda menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri dulu deh gitu loh, sebelum Anda menjadi rumah yang aman bagi pasangan Anda. Itu. Ya, oke. Berarti konseling, lebih kayak konseling terapi kayak gitu ya. Eh, Mm-mm. ini juga menarik ya. Terkadang kan kita tahu ya kalau misalnya sebuah eh, ya ini fakta di lapangan aja lah ya. Terkadang itu misalnya tuh orang itu mengambil konseling itu hanya untuk syarat biar dia menikah loh kayak gitu loh. Kadang-kadang kan kita sering lihat kayak gitu ya, kayak gitu tuh. Nah ini kalau misalnya apa namanya Bu Hermiati boleh memberikan saran kepada semua yang lagi mendengar ya. Bagaimana bagaimana supaya orang itu tuh bisa dibilang itu kayak dia benar-benar menikah tuh bukan gara-gara demi seremonial, maksudnya kayak kan ada orang ya ya udah yang penting aku ke wihara aku ngambil ini abis itu bila romonya ngomong-ngomong yang penting udah merit loh kayak gitu loh. Nah bagaimana supaya sebagai sebuah pasangan tuh yang dengan tujuan jadi rumah yang aman bagi diri sendiri itu supaya mereka benar-benar nyaman dan benar-benar mengamalkan Buddhisme di kehidupannya seperti itu. Karena kita tahu kan, ya kenapa lu ngambil Buddhis nikahnya, kenapa nggak yang Katolik aja? Iya sih Buddhis sih gampang sih katanya. Jadi biar biar cepet juga, udah orang tua nih udah minta nih, nah, kan gitu kan di lapangan gitu ya. Nah, gitu. Mungkin boleh beri sarannya juga. Oh, untuk ini saya ini berarti tadi topiknya ini lebih ke pasangan lagi ya. Bagaimana anak-anak muda ini itu menjalankannya itu tidak hanya demi seremonial gitu ya. Balik lagi itu sih lebih ke kalau misalnya saya balik ke topik kita lagi,
fondasi dan nilai-nilainya itu harus kuat. Self awareness itu harus kuat. Karena memang sebelum usia 25 tahun itu prefrontal cortex kita itu belum berkembang sempurna sebenarnya. Kita tidak tahu risk management. Risk controlnya itu belum ada. Risk control karena kan otak kita itu memang secara biologis itu hanya berkembang optimal di usia 25 tahun. Nah, ini nih para orang tua juga perlu tahu. Jadi kalau misalnya anaknya masih 25 itu masih muda, jangan dipaksa untuk menikah gitu. Ya, jadi nggak usah buru-buru, itu masih anak-anak gitu loh, karena mereka belum ada risk management gitu, ya. Jadi kalau di sini lagi kita balik lagi ke belief sih sebenarnya. Feel belief, nilai-nilai hidup, kultur itu kita perlu menyaring kembali kultur mana yang cocok untuk kita, belief mana yang cocok untuk kita gitu. Jadi bila ada anak-anak muda yang di sini mendengarkan, berarti satu, kenali kembali diri kalian masing-masing. Tidak berarti saya mengajak anak-anak ataupun anak-anak muda untuk membantah orang tua, enggak. Tapi coba kenali lagi nilai-nilai hidup, dan untuk para orang tua juga terbuka untuk kembali melihat kira-kira program mana lagi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Karena kita kan juga hidup berdasarkan program dan belief ya. Apa yang kita miliki saat ini kan juga kita dapatkan dari yang lalu gitu loh. Jadi kalau misalnya ibarat program komputer, ya kita harus mengupdate kembali software kita. Jangan kita sudah hidup di tahun 2026, tapi softwarenya itu masih yang Microsoft 98 gitu loh. Nah, itu. Jadi untuk para anak-anak muda dan orang tua, ya anak muda itu juga tetap menghormati orang tua, tapi orang tua itu juga harus terbuka dengan perubahan zaman dan kembali menilik kembali kira-kira program mana lagi yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Buddhisme terutama ya. Saya bilang yang apakah itu ritual, kultur, atau sebenarnya ini sejalan dengan ajaran Dhamma gitu. Itu saja sih kalau dari saya kalau misalnya tentang yang seremonial ini. Balik-balik adalah makanya anak-anak itu fondasinya harus bagus, mulai dari anak-anak remaja. Orang tua juga harus terbuka dalam belajar Dhamma, karena tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Jadi jangan hanya anak-anak yang diajak ke sekolah Buddhis, tapi orang tuanya juga nggak ikut mendengarkan Dhamma juga. Jadi harus berbarengan kalau bisa. Jadi kedepannya harapannya jangan ada hal-hal yang seperti ini lagi gitu. Baik, berikutnya ini ada yang bertanya dari via chatting Japri ya ke saya ya. Oke, Ci. Jadi Bu, jadi oke. Bagaimana jika seseorang tuh udah tua nih, atau umur 30-an atau 40-an, mau memperbaiki fondasi? Apakah dia masih bisa sempat? Ya, silakan Bu Hermiati. Apakah masih bisa sempat? Sempat sekali. Mau di umur berapapun itu, the good news, bagaimana kita bisa berbeda dengan rumah fisik adalah memang butuh usaha yang lebih ya untuk memperbaiki fondasi di usia yang lebih tua. Tapi fakta bahwasanya ada yang bertanya hal ini dan teman-teman di sini memiliki keinginan untuk memperbaiki itu sudah green flag banget. Itu syarat utama untuk memperbaiki diri, yaitu ada kesadaran bahwasanya ada nilai-nilai luhur saya yang tidak sesuai, yang nilai-nilai yang tidak sesuai. Ini sebenarnya agak sedikit, suara saya jelas? Dengung. Sebentar, suara saya jelas? Dengung. Dengung ya? Oke. Mungkin dari saya sebentar. Diberikan pikiran itu. Jadi can be done and very possible to be done at whatever age. Umur berapapun tidak menjadi masalah untuk merubah fondasi tersebut. Jadi umur berapa aja untuk fondasi tersebut ya, Ci ya? Oke. Jadi ini menarik ya. Jadi bagi tadi yang tanya pertanyaan di Zoom, ya umur berapapun tidak masalah untuk merubah selagi orang itu mau berubah ya. Oke, Iya. ini ada yang bertanya lagi, Ci.
Kalau banyak masalah, finansial, jodoh, keluarga. Kalau banyak masalah, finansial, jodoh, keluarga itu apakah rumah kita yang tidak aman? Atau kita kurang pas menemukan rumah yang pas sama kita? Oh, di sini jadi ada masalah di finansial, ada masalah jodoh. Tapi mungkin juga kalau boleh ditambahin di sini, ada pihak keluarga tuh yang mengikut atur di rumah pasangan tersebut ya, terutama misalnya mertua atau orang tua sendiri. Nanti di mana juga saya lihat di lapangan juga ada yang pasangan dia berantem sama mertua atau si istri berantem sama misalnya keluarganya si laki. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan bagaimana. Ini memang banyak ditemukan di lapangan ya. Bentar, ini untuk yang sendiri atau yang berpasangan dulu nih? Tadi yang bertanya itu sebenarnya yang sendiri ya masih ya, yang bertanya tadi, yang finansial jodoh ada masalah gitu. Iya, iya, kayaknya iya. Tadi orangnya nggak nyebutin sih. Oh, nggak sebutin. Boleh diulangi terus? The home is already there sebenarnya. Kita tidak perlu menemukan rumah yang lain lagi. Yang perlu kita pastikan adalah rumah ini ya adalah sesuatu yang aman yang mau sesuai dengan desainnya kita. Dan di sini kalau misalnya saya, berarti asumsi saya adalah kalau sudah bertanya tentang jodoh, berarti orangnya sudah dewasa, adalah arsitek, saya izin mengutip kata dari Singgi tadi, kitalah arsitek dari diri kita, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya di masalah finansial ada kendala, nah coba dicek di sana, kira-kira anggapannya ini ada ruangan finansial nih, gitu kan? Kan kalau misalnya rumah itu kan ada dapur, ada ruang keluarga gitu kan. Sama di rumah itu kan berarti ada Hmm. yang kita tidak sesuai. Program apa yang kita sudah tidak align dengan diri kita. Karena kan ada dua, be sama do. Do tetap harus kita kerjakan. Kalau kita mau punya finansial yang bagus, berarti kita harus ada do-nya dong, ada usahanya. Betul? Usahanya yang sesuai dengan nilai-nilai Buddhisme. Do-nya kita lakukan. Nah, kalau misalnya secara do sudah kita lakukan, usaha sudah kita lakukan, ternyata kok hasilnya belum maksimal ya, gitu. Padahal semua strategi udah dijalankan. Nah, kita periksa B-nya. B-nya itu adalah emosi di dalam diri sama belief. Belief yang ada di dalam diri, yaitu kata mudahnya itu adalah program. Program apa yang tidak mendukung kita dalam mencapai tujuan tersebut? Contoh, misalnya kita maunya dapat uang rezeki berlebih, tapi di dalam program kita ada nggak misalnya kata-kata, kamu mah nggak mungkin, itu orang yang punya privilege yang bisa kayak gitu. Nah, itu berarti ada desain yang salah di dalam ruangan finansial itu. Oke, suara saya masih cukup jelas karena di bagian saya ada gangguannya. Masih jelas? Dengung. Dengung ya, oke. Dulu, kalau seperti ini jelas? Ya, jelas sih. Jelas ya. Ya, oke, seperti ini aja. Oke, balik lagi ke yang tadi. Berarti kalau misalnya secara do sudah dilakukan, berarti kita perlu cek B-nya. Ada enggak program dalam diri kita, desain-desain dalam diri yang sudah tidak selaras dalam diri kita. Jadi, kalau untuk finansial misalnya, apakah ada bagian yang kontradiktif? Apakah kita punya hal-hal yang ketika kita mau capai sesuatu itu ada sabotase dalam diri? Nah, itu menunjukkan kita tidak merasa aman dalam diri kita, di dalam diri kita dalam aspek finansial tersebut. Jadi makanya based on the base dari key point-nya yang pengen saya ajak teman-teman di sini adalah mari kita menilik ke dalam diri kembali. Karena saya kan hipnoterapis. Jadi apa yang saya bahas itu pasti nanti tidak jauh-jauh dari pikiran bawah sadar juga. Jadi pikiran bawah sadar itu adalah sebenarnya itu isi dalam diri kita. Isi dalam diri kita, interior design di dalam diri kita itu ada pikiran bawah sadar. So, misalnya, karena sudah sampai di pembahasan ini, cara pikiran bawah sadar itu berkomunikasi dengan kita itu ada tiga cara. Satu, dengan cara melalui perkataan.
Misalnya ada yang ngomong-ngomong gitu, tapi bukan halu ya, tapi misalnya ada perkataan, nggak mungkin lah kamu bisa gitu, oh ini bisa nih, ini tidak bisa nih. Itu adalah cara pikiran sadar itu untuk ngobrol dengan kita. Bisa dalam emosi. Ketika Anda ingin mencapai satu tujuan dalam aspek finansial, coba cek emosinya di dalam sini nyaman atau enggak nyaman secara emosi. Kemudian 3, sensasi tubuh. Jadi itu adalah 3 cara pikiran bawah sadar itu ngobrol ke kita, memberikan pesan kepada kita. So, kalau misalnya sudah ada tujuan secara finansial, coba cek di dalam diri itu, secara dalam diri sudah merasa aman enggak? Rumah ini sudah mendukung enggak secara keseluruhan agar Anda bisa mencapai goal tersebut. Sama dengan jodoh juga. Anda punya tujuan yang mau dicapai dalam aspek jodoh, cek apakah semuanya sudah aman. Rumah ini sudah aman, rumah ini sudah merasa aman bagi Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan cara cek ke dalam diri, pikiran bawah sadar Anda. Itu jawaban saya. Jadi kalau belum, nanti dibenahi. Berarti ada aspek yang perlu mungkin diganti programnya, diajak ngomong, seperti itu. Oke, baik. Baik. Kalau gitu, ini mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, bagaimana afirmasi bisa memperindah isi rumah kita? Afirmasi yang bagaimana, bentar, afirmasi yang bagaimana agar rumah kita senantiasa penuh dengan kehangatan. Afirmasi yang bagaimana yang penuh dengan agar rumahnya hangat gitu ya. Kalau dari saya lebih suka menggunakan kata kontemplasi, contemplation. Karena kalau misalnya afirmasi, berarti ibaratnya kita datang ke satu rumah gitu. Tapi kita sebenarnya afirmasi itu pasti membantu. Tapi kalau misalnya sebelum afirmasi dilakukan, alangkah baiknya kalau kita lakukan sesi kontemplatif. Kita menilik dulu ke dalam diri, apa yang perlu dibenahi. Karena afirmasi itu kan doa. Doa tanpa usaha juga tidak bisa. Jadi kita harus punya usaha untuk melihat bagian mana yang perlu diperbaiki, perlu baguskan kembali, baru setelah itu dibarengi dengan afirmasi. Nah, afirmasi itu dengan berbagai cara, afirmasi itu ya tergantung kebutuhan. Misalnya kalau misalnya afirmasinya untuk agar memiliki kehangatan, dan kita mau lebih punya rasa welas asih dan cinta kasih kepada diri sendiri, ya berarti selain afirmasi ya kita perlu melakukan usaha misalnya dengan apakah meditasi cinta kasih, dan kita tahu ya itu kan ada meditasi yang diajarkan dalam Buddhis itu. Nah, yang seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk kasus ini, selain afirmasi, saya lebih pengen ngajak teman-teman untuk kontemplasi sebenarnya. Ada usahanya. Jadi, menarik ya sih. Kalau misalnya kita bilang kontemplasi, itu mungkin boleh dijelasin nggak seperti apa kontemplasi itu sendiri? Kontemplasi itu berarti kita perlu lihat, balik lagi ke yang tadi, kita perlu punya keterampilan mental untuk melihat celah kita yang kita perlu lakukan itu di mana. Misalnya di sini kan pengennya punya kehangatan nih. Berarti di sini ada tujuan yang perlu dicapai yaitu mau memiliki kehangatan baik itu dalam hubungan. Misalnya saya contoh dalam hubungan dulu nih dengan orang terdekat itu. Misalnya kalau misalnya saya ambil contoh sebagai dari aspek anak, sorry tadi sempat glitch sedikit. Kita lanjutkan. Thank you. Oke. Saya izin lanjut. Baik. Iya. Tadi berarti kan sampai ke afirmasi ya untuk mencapai kehangatan. Tadi Mas Singgi nanya bedanya apa, kontemplasi apa yang bisa dilakukan. Karena kalau misalnya kita mau memiliki kehangatan, contohnya hubungan. Saya ambil contoh hubungan antara anak dengan orang tua, di mana di sini misalnya saya sebagai anak yang sudah dewasa, saya ingin memiliki kehangatan dengan orang tua saya.
Berarti kalau misalnya saya cuma afirmasi, oke, saya adalah orang yang hangat, saya bisa ngobrol dengan orang tua. Berarti kan itu hanya berdasarkan pada afirmasi. Tapi kalau misalnya dengan kontemplasi, kita tahu nih, oh tujuan saya adalah hangat, menjadi hangat dengan orang tua. Tantangannya ada di mana gitu. Apakah tantangannya, oh ternyata orang tua saya memang eh, lebih cenderung ke dingin karena tidak ada habit itu. Berarti dari hasil kontemplasi kita bisa lihat, oh, karena orang tua saya tidak ada habit seperti itu, bahkan dari kakek nenek saya, berarti saya harus mulai duluan. Saya harus gerak duluan. Nah, itu kan hasil dari kontemplasi dan em, observasi dan kontemplasi, sehingga kita perlu tahu tindakan apa yang perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya cuma afirmasi aja, tidak ada kontemplasi, tidak ada observasi, yang tidak akan tercapai juga hasilnya. Jadi dibarengi dengan afirmasi, ya harus ada kontemplasi dan tindakannya yang menghasilkan action call-nya itu seperti apa. Mm-mm. Oke, berarti konsep juga itu ya, eh, ya intinya tuh juga bagian dari afirmasi tapi lebih ke praktek ya gitu ya Ci ya berarti ya. Betul, ada action call-nya gitu. Kecuali setelah afirmasi, oh ini ada, kecuali action call-nya udah ada nih, gitu loh. Hasilnya ada, memang ada tindakan yang dilakukan, baru diperkuat dengan afirmasi. Oke, baik Ci. Ini berikutnya nih ada bertanya seperti ini. Bagaimana merawat mental baik dengan berbagai trauma dan masalah masa lalu yang mempengaruhi kita? Apakah harus bersih-bersih melalui hipnoterapi? Atau bisakah kita bersih-bersih sendiri, ibaratkan tidak perlu minta bantuan pihak luar membersihkan rumah kita? Karena kita sangat mandiri dan rajin untuk mengisi rumah kita dengan hal baik. Oh, oke. Ya, silakan, C. Oke, apakah bisa dengan cara lain? Jawabannya bisa. Apakah harus selalu dengan hipnoterapi? Jawabannya tidak juga. Jadi tergantung kebutuhan. Em, Balik lagi, kalau misalnya ternyata secara berkala sudah rajin-rajin bebersih, dan ketika Anda punya tujuan yang ingin dicapai itu tidak ada penghambat, semuanya bisa dilakukan dengan baik, maka berarti sudah tercapai tujuan itu. Berarti bersih-bersih yang Anda lakukan itu sudah bagus. Berarti Anda sudah menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri untuk mencapai apapun tujuan Anda. Tapi kalau misalnya terasa, oh tidak, sudah rajin nih bersih gitu loh. Tapi kok kayaknya masih ada yang menghambat ketika ada tujuan yang mau dicapai, itu kok rasanya tetap susah. Nah, pada saat itulah Anda bisa mencari bantuan profesional melalui hipnoterapi mungkin, ataupun melalui cara-cara yang lain gitu kan banyak. Karena kalau saya di sini hipnoterapis ya pasti saya lebih familiar dengan hal tersebut. Jadi balik lagi, ketika Anda punya tujuan, dan tujuan Anda tercapai dan Anda bisa dengan aman mencapai tujuan tersebut, then you are safe. Tapi ternyata Anda punya tujuan dan Anda sudah rajin bebersih nih, tapi tujuannya belum ada, kayaknya sampahnya masih numpuk, sering datang lagi gitu kan, atau kotornya itu cepat. Nah, mungkin ada trauma-trauma yang memang perlu dibantu atau ada kasus-kasus yang perlu dibantu dengan jasa profesional. Itu. Heeh, jadi balik lagi ke itu, ada tujuannya enggak, dalam mencapai tujuan itu ada penghambat enggak. Misalnya contoh, ada orang tua yang datang, "Bu, saya sudah belajar parenting. Semua teori saya tahu, tapi anak saya jatuhin susu aja saya udah meledak," gitu loh. Nah, dia kan sebenarnya dia udah belajar, mungkin secara teori udah kenal, tapi ketika ada hal kecil dia tidak bisa mempraktikkan apa yang dia pelajari. Nah, itu sebenarnya dia udah mulai mendesain nih, dia tahu desain seperti apa yang dia inginkan. Mau menjadi rumah aman yang bagi diri sendiri dan bagi anaknya juga kan. Tapi ketika menjalani itu enggak bisa. Ada hal sedikit aja terjadi, itu desainnya udah berantakan. Nah, berarti saat itulah maka di sini jasa profesional ataupun hipnoterapi membantu ibu ini untuk membersihkan atau memastikan atau membantu bahwasanya apa yang dia inginkan, desainnya seperti apa itu bisa terjadi, objektifnya seperti apa bisa terjadi. Bukan berarti ibu ini tidak rajin bebersih juga, tidak rajin menata diri. Dengan dia banyak belajar, dengan dia banyak mendengar seminar, dan dia tahu kesalahan dia, itu sebenarnya udah proses yang sangat bagus. Tapi ketika menjalani objektif itu, tujuan itu ternyata tidak bisa dijalani sendiri. Pada saat itulah hipnoterapi membantu. Mm-mm. Oke, baik.
Menarik sih ya. Nah, kita langsung coba ke pertanyaan berikut. Oke, ini menarik. Bagaimana jika kita pernah gagal dalam suatu hubungan atau pekerjaan? Bagaimana bangkit dalam kegagalan? Bagaimana membangun semangat dan ketangguhan di dalam diri kita? Bagaimana bangkit dari kegagalan dan menjadi tangguh ya? Pertama-tama kalau misalnya bangkit dari kegagalan itu pastinya bila ada emosi yang tidak mendukung akibat dari kegagalan tersebut harus dinetralkan. Netralisasinya itu bisa beragam. Kadang dari kebijaksanaan, pania, kita sebutkan dalam agama Buddha, Buddha itu pania ya. Heeh. Dengan pania dari pembelajaran itu bisa dilakukan cara bangkitnya. Jadi kita mengambil hikmahnya itu apa dari hasil proses pembelajaran itu. Nah, itulah keterampilan mental itu diperlukan. Kemampuan mengelola emosi, mengamati, merespons dengan benar. Dari kegagalan tersebut, apa yang dipelajari? Responnya apa yang kita pelajari dari sana? Itu benar. Itu harus benar. Dan kita telaah kembali. Ada enggak program-program ataupun emosi-emosi yang tidak lagi mendukung kesuksesan kita? Itu. Apakah ada pola berulang dari kegagalan tersebut? Bila ada pola berulang dari kegagalan, berarti kita lihat, oh ini ada program apa yang nggak sesuai ya, oh emosi apa yang tidak sesuai dalam saya mendukung keberhasilan ya. Nah itu. Atau ada kata-kata nggak yang tidak mendukung. Oh saya nggak bisa lah, saya cuma misalnya lulusan dalam negeri, ataupun ada program-program yang ditanamkan dari orang-orang sekitar kita, dari kita kecil. Itu coba diamati. Kalau misalnya itu sudah tidak ada, maka untuk bangkit dari kegagalan adalah do it again, do lagi. Tapi do dengan strategi yang sudah lebih terukur dari hasil pembelajaran yang dulu. Tapi kalau misalnya masih ada B yang belum selesai, maka itu harus dibereskan. Jadi B-nya secara emosi, secara program itu harus sudah diselesaikan. Artinya rumah kita sudah menjadi rumah yang mendukung kita untuk mencapai kesuksesan kita nanti. Dan do-nya, strateginya apa untuk selanjutnya? Agar bisa tangguh, kalau saya sendiri itu dari hasil pembelajaran dan adopsi nilai-nilai hidup sih dari orang lain. Jadi kita bisa belajar tangguh dari pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Makanya selalu masukkan hal-hal yang positif di dalam diri, baik apa yang Anda dengar, baik yang Anda lihat, itu usahakan sesuatu yang memunculkan motivasi yang baik dan benar. Karena ketangguhan itu bisa dari dalam diri atau bisa kita adopsi dulu dari orang lain. Itu. Berarti intinya tuh ya berbagi ke wanitanya sebenarnya ya di sini ya berarti ya. Karena kalau nggak penting di sini. Oke, ini sih saya tiap hari berdoa, berjuang, tetapi kenapa belum sukses seperti orang-orang lain? Punya mobil bagus, punya uang untuk traveling dan lain-lain. Bagaimana membangun rasa syukur atau rasa puas, tetapi tidak buntu dalam berkembang diri. Oke, silakan Ci. Oke, bagaimana menumbuhkan rasa syukur dan rasa puas ya? Uh, hmm, jadi dalam men-set goal itu memang sebenarnya ada cara-caranya. Satu, yaitu kalau misalnya program dalam diri untuk sudah mendukung, balik lagi ke dalam diri, pastikan tidak ada program yang menghambat, tidak ada yang bertolak belakang. Oke, apa yang Anda capai dan apa yang Anda rasakan dalam PBS itu, pikiran bawah sadar itu pastikan harus align. Nah, kalau sudah align, cara untuk buat goalnya itu juga harus sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya, pengennya mulai ada mobil bagus contohnya. Berarti ada dong standar penghasilan yang ingin dicapai gitu kan. Kalau misalnya kita ukur secara materi ya gitu. Berarti dari materi ini kita lihat posisi kita saat ini bagaimana. Untuk mencapai ini, itu butuh proses kan. Nah, dalam proses itu yang kita lakukan secara terukur misalnya gaji 10 juta nih sekarang contoh gitu.
Nah, untuk punya mobil bagus ternyata butuh gaji 30 juta, ataupun 50 juta, atau 100 juta. Nah, itu kan capaian terlalu besar. Ketika sesuatu itu selalu besar gapnya, itu malah hanya akan menjadi demotivasi. Bukan lagi menjadi motivasi. Jadi, apapun yang kita mimpikan, kita tetap boleh ada di sana, tapi kita juga harus perhatikan step-nya. Badan kita nyaman enggak dalam menjalani step-step tersebut. Goal-nya kita tidak eh, kita tidak kita tidak ubah, kita tidak modifikasi. Goalnya mau punya hidup nyaman, mobil bagus, pekerjaan yang bagus, tetap di sana. Stepnya, strateginya kita juga harus lihat apakah kita nyaman enggak, kita merasa aman enggak dalam menjalani strategi tersebut. Dan ketika dalam proses penyusunan goal, kita lakukan secara bertahap. Itu, kalau misalnya mudahnya ya biasanya kita ukur dengan angka ya. Misalnya dari pendapatan 10 juta nih sekarang. Ketika jadi 20 kali 1,5 atau kali 2, kita nyaman nggak? Nah, berarti kita jalankan dulu. Kalau sudah sampai di sini, berarti nanti kali 1,5 atau sekali 2 lagi. Jadi secara strategi, kita juga harus pastikan kita merasa aman. Posisi PBS kita itu mendukung apa yang kita lakukan. So the goal is there, tidak boleh dikompromi, tidak usah dimodifikasi karena itu adalah tujuan akhirnya, baik itu dalam segi spiritual maupun dalam segi material. Tapi yang kita perlu perhatikan yang kadang-kadang orang lupa itu adalah dari segi strategi dan proses. Dengan proses. Mm-mm. Ya, menarik ya. Berarti di sini tadi itu strategi dan proses ya. Dan ada orang tuh pernah ngomong gini juga sih ya. Apa namanya? Ya, zaman dulu tuh kenapa orang bisa fokus dan bisa kerjanya ya masa bodoh dan pada lingkungan. Dan zaman sekarang kenapa orang lebih gampang banding-bandingin, terus dia lebih lihat gampang kiri kanan dan minder. Oh, ternyata sosmed. Jadi kehidupan orang tidak seindah di sosmednya. Nah, itu juga perlu satu hal yang perlu di consider ya, dipertimbangin gitu tuh. Karena orang hanya menampilkan sisi yang mengenakan aja dari sebuah sosial media. Kan kadang-kadang kan pasti Cici setuju ya kalau orang tuh suka sekali membandingkan hanya berdasarkan sosmed kayak gitu tanpa melihat realitanya seperti itu. Bagaimana menurut Cici mengenai hal ini juga apa? Benar, benar. Makanya itu kan pintu kita, kunci kita itu harus hati-hati. Kita membiarkan apa yang masuk ke dalam diri kita. Sosmed itu kan hanya angin, hujan gitu. Kita kan nggak mau kan kita semua angin dan hujan kita masukkan dalam diri kita. Orang lempar apa kita langsung masukkan ke dalam diri kita. Kalau misalnya lempar hadiahnya yang berisi tidak hal yang tidak berguna, ya kenapa kita harus terima? Nah, sekarang ini kan sosmed itu yaitu kencangnya sumber informasi. Kalau kita tidak punya fondasi yang bagus, kalau rumah kita itu tidak punya fondasi yang bagus, atap yang bagus, pintu yang oke, maka rumah kita akan penuh dengan segala macam informasi yang belum tentu berguna bagi hidup kita. Makanya pintu kita itu harus benar-benar kita jaga. Sama seperti kita jaga pintu rumah yang fisik kita yang sekarang. Oke, baik. Baik, Ci. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Oh, ini sudah ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Ci ya. Sharing rumah Cici seperti apa? Supaya kita melihat rumah indah dan baik Cici biar jadi inspirasi dan referensi. Oh, berarti ini pengen mau tahu bagaimana pola pikir Cici, bagaimana rumah Cici sendiri seperti apa gitu tuh. Ada yang ingin mengulik gitu, Ci. Oke, Oh, silakan. oke. Kalau saya ibaratkan rumah saya itu for now, I don't mind dengan noda-noda yang ada ataupun misalnya ada yang tidak bersih. Tapi apapun itu saya akan dengan rasa sayang kepada diri sendiri, saya akan membersihkan itu. Karena manusia itu, kita kan belum mencapai kesucian ya. Ada noda is fine. Pasti ada noda, nggak mungkin. Kalau misalnya tidak ada noda, tidak ada lumpur batin, kita sudah mencapai Arya gitu loh, udah sampai level sana gitu. Tapi for now, ketika saya membuat judul ini, saya sebenarnya melihat kembali ke apa yang saya alami sebenarnya, apa yang menjadi keseharian saya lah. Jadi kadang-kala itu kita terlalu keras sama diri sendiri. Ketika ada sesuatu noda, ada sesuatu yang kurang rapi, kita terlalu keras sama diri sendiri, kita menampar diri sendiri terlalu kencang, padahal tidak ada yang menghukum kita juga, tapi kadang-kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Jadi aspirasi saya adalah, saya ingin membangun kembali ruang yang aman bagi diri saya sendiri dengan cara apa? Dengan cara merapikan kembali ruangan-ruangan saya untuk berbagai aspek kehidupan yang berbeda.
Dan bila pun ada aspek kehidupan ataupun ada ruangan yang belum saya bisa benahi saat ini, saya akan kembali bersabar dan itu balas kasih compassion towards myself. Oke, it is there, it is okay, tapi saya sadar ini perlu dibenahi. Tidak saya tunda, tapi saya tahu kalau ketika ada prioritas lain yang perlu dirapikan terlebih dahulu, maka saya akan merapikan hal itu tersebut. So in the end semuanya itu akan tertata dan saya sabar kepada diri saya sendiri itu untuk membangun rumah yang aman ini. Karena kalau misalnya kita bilang noda itu akan selalu ada kan, sama kita bersih-bersih hari ini, besok juga akan kejadian lain, akan ada kejadian ini dan itu yang mungkin akan menimbulkan misalnya kotoran atau debu, ya sudah kita bersihkan lagi. Jadi apapun itu tetap kita usahakan rapi dan kalau misalnya dalam bayangan saya ya rumah saya itu adalah yang aman, yang lega, di mana saya punya ruang aman untuk beristirahat ketika saya sudah beraktivitas. Jadi tetap ada ruang yang aman. Saya cuma perlu pastikan bila pun ada noda-noda saya tetap bisa sabar kepada diri sendiri, tidak terlalu keras sama diri saya sendiri juga. Heeh. Jadi saya selalu punya ruang aman yang lega ketika saya sudah beraktivitas, setidaknya ruangan di aspek relasi dengan diri saya sendiri itu rapi dan indah gitu. Di aspek-aspek yang lain, misalnya karir kadang itu kan ada yang apa, ada mungkin terlalu capek, it's okay, we manage one by one gitu. Mm-mm. Jadi jangan keras sama diri sendiri. Oke, baik Ci. Mungkin tadi pertanyaan tadi sekalian menjadi sebuah closing statement ya Ci ya. Jadi mengenai acara kita pada malam hari ini ya. Menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri. Dan semoga bagi Bapak Ibu Romo Ramani yang mendengarkan sharing pada malam hari ini di Taman Raya Jember. Menjadi lebih terbuka wawasannya. Menjadi lebih aman terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan semakin memperhatikan Dhamma, pasti kita semakin aman ya Ci ya. Oke, baik. Sekarang kita akan menutup acara pada malam hari ini dengan membacakan Patik Dana atau pelimpahan jasa. Hendak mak yang patik daknang bak nama se punya sidda dikata sa ya na dikata nikme te sanca bakit no hontu satananta pamanaka ye piya guna wanta mai hang mata pita dayo dit a me cap ya dit a wa anye mat jata we rikno satta pitanti lokasmin te bumma catu yo nika panje kacatu wo kara sangsaranta bawa bawe Niatak ye patik dan name anu modan tute sayang ye cik mang napak ja nanti dewa tesang niwe dayung maya dina na punyanang anu modana hetuna sape sata sabda hontu awera suka jiwino kemap padan cepat pontu desa si jatang supa. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat saat ini atau di waktu yang lalu dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang bersikap netral maupun yang bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, 3 alam 4 jenis kelahiran, baik itu dari 5, 1 atau 4 makin kecil, yang tersebar di alam besar maupun kecil. Semoga dengan pelimpahan jasaku ini, mereka bergembira setelah mengetahuinya, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Satu, satu, satu. Baik, Romo Ramani, kita akan tutup dengan membacakan nama Sarpata.
Arahang Sama Sambut. Oh Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swatato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, sadu, sadu. Baik, sekali lagi kita berterima kasih kepada Ci Hermiati atas waktunya sampai malam hari ini, dan terima kasih kepada Romo dan Tani Bapak Ibu semua yang sampai pada detik ini tetap tidak masuk kaca online. Kita akan pamit untuk diri dan sampai jumpa di Dhamma Meta Jember berikutnya.